Kita lanjutkan pembahasan tentang sirah halaman 19 berkenaan dengan wahyu pertama dan pengangkatan kerasulan. Ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati 40 tahun, berarti belum lagi 40 tahun, mendekati 40 tahun, beliau mulai suka menyendiri dan menghindar dari hingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan nista. Berbekal sekantong makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hira yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Pertama, mendekati usia 40 tahun. Ternyata usia 40 tahun ini disebutkan oleh ulama usia kematangan berfikir, usia kematangan menentukan jati diri, bersikap, kedewasaan. Dan Al-Quran menyebutkan usia ini secara khusus yang diiringi dengan doa. Maka yang sudah beranjak usia ini atau sudah melewatinya atau akan mendekatinya, alangkah baiknya untuk menghafal doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya kurha, dalam keadaan susah, wa wada'athu kurha, melahirkan dalam keadaan susah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, menghamilinya, hamil dan menyapinya 30 bulan. 2 tahun usia menyusui dan 6 bulan kandungan minimal. Sampai kalau dia sudah berusia baligh, wa balagha 40 sanah, dan sudah sampai 40 tahun, qal, dia berkata, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dia berkata, ya Rabb, auzi'ni, anugerahkan, karuniakan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan, limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa melakukan amal saleh yang kau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbagilah bagiku di keturunanku. Karena biasanya orang usia 40 tahun ini sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Perbaikilah bagiku di keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Doa ini mirip sangat dengan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, hanya saja di akhirnya agak berbeda. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin, sebagaimana ada disebutkan di surat An-Naml surat ke-27 ayat yang ke-19. Kalau tadi Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-15. Di sini dikatakan ketika mendekati usia 40 tahun Nabi mulai menyendiri. Iya, ternyata Nabi ke Gua Hira itu tidak sekali. Itu Nabi lakukan sering, bahkan disebutkan di Sirah Ibn Hisham minimal 1 bulan sekali. Nabi berada di atas, pergi sebelum matahari terbenam, nanti pulang ketika hari sudah terang. Berarti bermalam di atas. Dan ini berkali-kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dikatakan beliau sering pergi menuju Gua Hira
yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. 1 mil kurang lebih berjarak 1,5 kilo. Kalau 2 mil berarti 3 kilo. Dibilang sini dari kota Mekah, padahal sebetulnya itu juga di Mekah. Kecuali kalau Mekah yang dimaksud hanya Masjidil Haram dan yang sekitarnya. Ya, terkadang demikian. Bahkan Tan'im yang sebetulnya terletak di luar tanah haram, untuk kota sekarang itu masih disebut kota Mekah. Dan Gua Hira ini masih berada di dalam tanah haram. Kalau kita berjalan ke belakang sedikit di sana sampai di Syara'i', ini baru dia tanah halal. Tanah haram, tanah halal. Dan biasanya jemaah haji yang meninggal atau jemaah umrah yang meninggal, kalau sudah penuh di Ma'la dan sudah penuh di tempat lain, maka biasanya dibawa ke pekuburan Syara'i' di tanah halal sana. Ya, kalau kita Ji'ranah belok kanan, sementara Syara'i' belok kiri. Dalam kesendirian tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya, serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Demikianlah hal tersebut Allah Ta'ala kehendaki baginya sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar yang akan merubah sejarah kemanusiaan. Karena itu, jiwanya harus dibersihkan dari hiruk pikuk duniawi serta segala kotoran yang ada di dalamnya. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun sebelum diturunkannya tugas kerasulan. Dan ada kalanya i'tizal, uzlah, menyendiri, ini bagian dari solusi. Ketika seseorang sudah tidak kuat lagi dengan fitnah yang ada di dunia ini, dia ukur dirinya, ilmunya tidak akan mampu untuk menampik syubhat-syubhat yang ada. Maka untuk menyelamatkan agamanya, ada seseorang yang melewati kubur yang lain, disebutkan oleh Nabi, lalu dia mengatakan, ya laitani makanah, andai saja dulu aku sudah menempati posisi ini, karena dia takut terfitnah oleh agama. Bagi kita yang sudah tidak tahan lagi dan takut nanti akan tersesat, boleh berdoa. Pertama, dia berdoa dengan doa ditetapkan hati, seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Wahai yang maha mengarahkan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Dan juga ada doa dari Nabi SAW, ada saya titipkan di buku 175 doa mustajab dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya berbunyi, Allahumma hfazni bil islami qa'ima, Allahumma hfazni bil islami qa'ida, Allahumma hfazni bil islami raqida. Ya Allah, jagalah aku dalam keislaman, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kalau ternyata tidak tahan lagi, rasanya juga mati lebih baik, maka kita tidak berdoa, ya Allah matikanlah aku, tidak. Tapi kata Nabi, fa in kana la budda fa'ilan, kalau harus juga dia melakukannya, maka berdoa seperti ini, Allahumma tawaffani idza kanatil wafatu khayran li, ya Allah ahyini maka idza kanatil hayatu khayran li, wa tawaffani ma kanatil wafatu khayran li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Berarti sekarang kita serahkan mana yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana pula kita tahu, boleh jadi hidup ini lebih baik bagi kita karena amalan kita masih kurang. Dan cerita yang sudah masyhur juga biasa disampaikan sebelum Ramadan atau dalam bulan Ramadan, 2 orang yang saling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kawan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Satunya kuat sekali ibadah, yang satunya kuat juga, cuma tidak sekuat yang pertama. Yang A, yang kuat ibadah ini mati dalam keadaan syahid, tapi lebih duluan meninggal 1 tahun daripada kawannya. Yang B ini ibadahnya tidak sekuat A, tapi matinya pun biasa. Lalu Talha bin Ubaidillah bermimpi, melihat dalam mimpinya mereka berada di luar
pintu surga. Datang malaikat penjaga surga untuk membawa mereka ke dalam. Yang pertama sekali dibawa adalah si B, yang matinya kemudian 1 tahun setelah kawannya. Dibawa, dimasukkan dalam surga. Lalu keluar lagi penjaga, dibawa si A, dimasukkan lagi. Keluar lagi ketika sampai ke Talha bin Ubaidillah. Dan ini beliau lihat dalam mimpinya. Cerita ini mimpi semua. Dalam mimpinya beliau lihat ketika penjaga surga datang kepadanya, katanya, irji' fa inna waqtaka lam yahin ba'du. Pulanglah engkau karena waktumu belum datang lagi. Karena beliau belum meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di sunannya, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka heran-heran sahabat. Yang pertama sekali heran Talha bin Ubaidillah. Dan kabar ini sudah tersebar, mimpi beliau ini, sampai ke telinga Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, min ayyi syai'in ta'jabun? Dari hal apa kalian merasa heran, aneh? Wahai Rasulullah, si A ini kuat ibadahnya, mati syahid. Si B ini kuat juga, tapi tidak sekuat si A, matinya biasa. Yang kami herankan adalah kenapa si B lebih duluan masuk surga daripada si A, meskipun sama-sama masuk surga. Lalu Nabi SAW menjawab dengan pertanyaan juga, alaysa qad shalla ba'dahu raka'at? Bukankah dia telah melakukan sekian rakaat salat sepeninggal kawannya? Di riwayat lain di Musnad Imam Ahmad, alaysa qad shalla ba'dahu 6,000 raka'ah? Bukankah dia telah salat 6.000 rakaat sepeninggal kawannya 1 tahun? Kata sahabat, bala. Alaysa qad adraka ba'dahu Ramadan? Bukankah telah dia dapati Ramadan, 1 Ramadan sepeninggal kawannya? Bala, betul. Lalu Nabi balik tanya, famin ayyi syai'in ta'jabun? Kalau begitu kalian herannya dari apa? Yang dimaksud di sini adalah umur 1 tahun dan dia lakukan 6.000 rakaat. Kalau 6.000 rakaat dia lakukan dalam setahun, itu baru salat wajib. 1 tahun Arab kurang lebih 354 hari. Dalam sehari salat wajib ada 17 rakaat. Coba dikalikan di kalkulator kita, 354 dikali 17, kurang lebih dapatnya sekitar 6.000. Dan Nabi memperkirakan, bukankah dia telah salat 6.000 rakaat? Ini belum lagi masuk puasa sunat, salat sunat, zikir, tilawah. Ternyata itu bisa melewati kawannya yang mati duluan 1 tahun. Kita tidak tahu apa yang Allah simpan bagi kita kebaikan di kemudian hari. Maka jika akan berdoa, jangan minta matikan aku, tidak, tapi berdoalah, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khayran li wa tawaffani ma kanatil wafatu khayran li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku kalau nyata wafat itu lebih baik bagiku. Dan jangan hanya meminta Allahumma atil umri, ya Allah panjangkanlah umurku. Kita tidak tahu umur panjang boleh jadi 10 tahun sakit. Maka kalau akan meminta panjang umur, minta panjang umur dan juga perbaikan amal. Nabi sampaikan, sebaik-baik seseorang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang umurnya panjang tapi amalnya baik. Nah, ini yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hal tersebut Allah taala kehendaki baginya sebagai awal. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun sebelum turunkannya tugas kerasulan. Setelah sekian lama beliau khalwat, menyendiri, membersihkan jiwanya dan memperhatikan besarnya kekuatan di balik kebesaran alam ini, maka Allah berikan beliau kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang rasul sekaligus penutup dari para nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan Hijriah. Berarti 21 Ramadan, dan ini hasil telaah dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, inilah hari pertama diturunkannya Al-Quran, bukan tanggal 17 Ramadan. Tanggal 21
Ramadan. Bahkan disebutkan dalam hadis lain tinggal lagi 6 malam dari Ramadan. Berarti kalau 6 malam Ramadan sekitar tanggal 24. Yang penting bukan 17. Adapun makna ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maksud turunnya adalah turun pertama, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah. Semuanya baru dari langit dunia dibagi-bagi berdasarkan peristiwa seperti yang Allah kehendaki membaginya selama lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari kurang lebih. Iya. Usia Nabi ketika itu berarti 40 tahun dalam hitungan tahun Hijriah, dan sejak saat itulah tahun kenabian dihitung. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya Jibril alaihissalam yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak 3 kali. Dan Jibril datang dalam bentuk rupa aslinya. Bukan seperti tadi hadis di Arba'in. Tidak, rupa aslinya. Berarti rupa aslinya mempunyai sayap 600 sayap. Dan dipandang oleh Nabi itu tingginya sampai ke ufuk. Sepatas mata memandang. Dirangkul Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluknya dia berkata, "Bacalah." Setiap kali pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya tidak bisa baca, saya tidak dapat membaca. Ma ana biqari." Karena memang Nabi tak bisa baca tulisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kelitihan sekali, takut dan panik menghantuinya. Setelah itu Jibril alaihi salam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama dari surah Al-'Alaq. Surah Al-'Alaq ada berapa ayat? 19. Seperti yang setelahnya turun setelah surat yang lain. Adapun surat yang pertama kali turun dan itu sempurna, surat Al-Muddathir, itu sempurna sampai akhir. Adapun surat pertama yang turun tapi belum lagi lengkap, surat Al-'Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Untuk kita ketahui, Nabi di atas sana sendirian, tidak ada kawan. Dan Gua Hira, saya pernah naik ke atasnya, itu mendaki kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam. Kalau berhenti bisa sampai 1,5 jam. Dan dia lebih rendah daripada Gua Thur. Ya. Ini kalau naik butuh 1 jam. Kalau turun tergesa-gesa bisa 1 menit. Tapi ganti nama, tambah sedikit dalam kurung ALM. Almarhum. Nabi di sana di Gua Hira. Saya masuk sebelum sudah sampai di puncak, turun ke bawah dan jenjangnya agak curam. Kemudian sebelum sampai di goa itu ada batu yang sebelah kanannya berlubang, sebelah kirinya berlubang. Masuk. Baru nanti turun dari batu itu Gua Hira sebelah kanan. Kalau kita bayangkan goa, barangkali kita bayangkan goa ini besar, bisa lari-lari dalam. Gua Hira ini ternyata hanya pertemuan 2 batu. Satunya batu asli, maksudnya satunya batu bukit dinding, satu lagi ada batu yang di atasnya bertemu, di bawahnya agak longgar. Hanya 1 orang yang bisa masuk. Saya pergi ke situ lihat, ya, saya lihat orang-orang Turki, ada India bawa sajadah. Saya pikir awalnya untuk tempat duduk. Ternyata ada sampai di mulut goa itu, mereka membentangkan sajadah dan melakukan solat sunat di depan goa. Saya tidak tahu apakah itu solat sunat tahiyatul goa, saya tak tahu. Yang penting mereka lakukan. Sayang, ya. Karena mereka menganggap ini berkah. Ini Nabi pernah di sini, maka dilakukanlah sesuatu yang menurut mereka baik, tapi dalam syariat ini tidak dilakukan. Nabi SAW pernah di sana. Malam hari tidak ada kawan, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada. Lalu ada suara yang menyapa. Kalau kita kira-kira bagaimana? Sendiri, disapu. Ya. Mungkin lari kita, mempercepat turun ke bawah. Biasanya ini
cepat lagi turun. Karena kita takut. Mungkin yang menyapa ni suara lain. Tapi Nabi SAW disapa oleh suara yang jauh lebih baik daripada itu. Suara yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi turun, di sini sebutkan Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Beliau khawatir bahawa apa yang baru saja dialami akan mencelakakannya. Kemudian beliau masuk menemui Khadijah seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Masyhur juga di kalangan sebagian jamaah bahawa ada masjid yang sengaja dibikin untuk memperingati atau untuk mengingatkan kembali. Di situlah Khadijah menunggu suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah masjid. Tapi itu tidak benar. Saya tanya di sekitar Jabal Nur sana, apakah memang di situ ditunggu? Tak ada. Yang terjadi adalah Ibunda Khadijah menunggu suaminya sampai ke rumah. Ya. Dan tidak dijemput. Khadijah segera menyelimutinya. Hilanglah ketakutan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan kepada isterinya yang setia apa yang terjadi di Gua Hira. Ini juga pelajaran. Orang dalam kondisi tidak normal, sedang emosi, sedang takut, tidak stabil, jangan didesak-desak dengan pertanyaan atau dengan permintaan. Tunggu dulu sampai dia tenang, baru sampaikan. Kalau sedang tidak normal ini, nanti disampaikan, malah kita bisa dapat getahnya juga. Bermasalah di kantor, pulang marah-marah, kita nanya, ini nyana juga, jadi masalah nanti. Tapi kita tunggu agak normal, stabil, baru silakan disampaikan permintaan. Dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika disampaikan kepada Nabi, zambiluni zambiluni dasiruni dasiruni, selimuti aku selimuti aku. Beliau tidak banyak komentar, diselimuti, disampaikan, dilakukan apa yang diminta oleh suami. Baru setelahnya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya seraya berujar, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Tidak sama sekali dia, Allah Tuhan, tidak akan menghinamu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan suka menolong dalam kebaikan. Di riwayat lain ditambah dengan innaka latasduqul hadis, jujur dalam berkata. Ini sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dialami sendiri oleh istrinya. Kurang lebih Nabi sudah berkeluarga berapa tahun ketika peristiwa ini? Berapa? 15 tahun, karena Nabi menikah umur 25. Ini umur 40, berarti sudah 15 tahun. Kemungkinan besar ini anaknya sudah lahir semua. 6 dah lahir. 15 tahun berkeluarga, anak 6, tapi tidak bakhil dalam memuji pasangan. Ini di awal-awal menikah, Masya Allah, pantun keluar, puisi, bunga semua masuk. Bunga anggrek, bunga melati. Ya, engkau bagaikan bunga melati, tanpa dirimu hidup ini tidak berarti. Masya Allah. Tak tanggung-tanggung, tapi dah punya anak satu lupa bunga, kecuali satu bunga lagi. Bunga apa? Mulai lupa, mulai kasar. Apalagi kalau sudah sekian lama hidup. Maka jangan lupa untuk memuji pasangan pada hal-hal yang memang layak untuk dipuji, bahkan tidak layak dipuji-puji juga. Dalam hadis Nabi, hadis Asma bintu Yazid di Sunan At-Tirmizi, tidak dianggap berdusta seseorang yang memuji istrinya. Memuji istrinya meskipun seperti berdusta tidak ada padanya, berhubungan dengan kekurangan-kekurangan istri, tapi diinikan juga, dipuji juga, meskipun sebetulnya tidak. Ya, maka ini berpandai-pandai, dan saya tidak akan mengajarkan abri baris. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah pamannya Waraqah bin Naufal. Sebetulnya bukan rumah pamannya, anak pamannya, karena di riwayatnya ibni akhiha. Jadi ibni akhiha, ibnu ammiha.
ibnu ammiha berarti anak dari pamannya. Sepupu berarti Khadijah binti Khuwailid dengan Waraqah ibnu Naufal. Dan Waraqah ibnu Naufal orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Orangnya sudah renta lagi buta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Waraqah tampak gembira. Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkaulah Nabi umat ini. Sayang sekali, seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Di riwayat juga, ya laitani jaza'an iz akhrajaka qaumuka la in adrakani yawmuka la ansurannaka nasran mu'azzara. Andai aku dapati harimu, maka sungguh akan kutolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Kemudian tak lama setelah itu Waraqah meninggal. Disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, dan sanadnya insyaallah taala hasan atau sahih, bahawa Nabi SAW pernah melihat Waraqah dalam mimpinya dalam keadaan memakai sutra sundus dan istabaraqah, sutra yang tebal dan sutra yang lembut. Dengan ini ulama mengatakan bahawa Waraqah ini termasuk sahabat atau minimal orang beriman kepada Nabi SAW sebelum wafatnya. Di sini dikatakan Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Aw mukhrijiyahum? Katanya, ya, tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang engkau bawa kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya aku mengalami hal itu, saat hal itu terjadi, aku akan membelamu sungguh-sungguh, kata Waraqah. Namun ternyata Waraqah meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama setelah wahyu pertama. Ya, tak lama setelah itu beliau meninggal, ya, radhiyallahu anhu, Waraqah bin Naufal. Maka di sini juga kita ambil pelajaran jamaah yang Allah muliakan. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meskipun sudah lama dengan suaminya, paham dengan psikologi suaminya, tapi pada hal tertentu yang beliau tidak paham, beliau bertanya kepada orang yang tahu. Apalagi masalah-masalah agama, jangan kita putuskan sendiri. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau kita putuskan sendiri, kadang masuk di situ hawa nafsu. Contohnya masalah riba di bank. Saya meminjam karena ada darurat. Dan kalau dikaji lagi sebetulnya bukan darurat, juga bukan kebutuhan, bahkan keinginan. Kaidah memang kata ulama, haram bisa hilang dengan adanya darurat. Makruh bisa hilang dengan adanya kebutuhan, hajat. Tapi yang terjadi sekarang mungkin bukan kebutuhan, juga bukan darurat apalagi, tapi keinginan untuk mengembangkan usaha. Yang seperti ini tidak dianggap dia bagian yang bisa menjatuhkan yang haram. Maka dalam hal-hal yang memang tidak kita ketahui, tak faham, rajin-rajin bertanya kepada orang yang mungkin lebih tahu dalam masalah ini daripada kita. Ini tentang turunnya wahyu di Gua Hira. Dan untuk kita ketahui, Nabi tidak pernah naik lagi ke Gua Hira setelah peristiwa ini. Maksudnya adalah, berarti bukan lagi sunnah Nabi untuk melakukan ibadah di sana. Adapun kita melakukannya seperti mendaki gunung yang lain, tidak menganggapnya bagian dari ibadah, maka boleh-boleh saja. Daki Gunung Sago, Gunung Bungsu, Gunung Merapi, silakan. Kalau babnya hanya tidak dikaitkan dengan masalah ibadah, tapi ke atas sengaja untuk mencari berkah. Dan mata ini lihat orang pas di situ diusap-usap, di bawah spidol dicoret-coret di sana. Ya. Dan ini satu hal yang berbau kesyirikan. Dan ini bisa menggugurkan amalan umrah yang kita lakukan dan haji. Maka jangan tiru apa yang dilakukan oleh orang, jangan. Diturunkannya wahyu berikut. Setelah turun wahyu pertama, beberapa hari lamanya tidak turun lagi wahyu berikutnya. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW gelisah dan bersedih. Beliau terus menanti wahyu berikutnya diturunkan. Sebenarnya hal ini merupakan sarana baginya untuk menenangkan diri agar beliau sadar dengan apa yang dialami pada kali pertama menerima wahyu, dan untuk meyakini bahawa beliau kini telah menjadi seorang utusan Allah Ta'ala. Hingga kemudian suatu hari ketika beliau sedang berjalan
Dan khilaf ulama berapa lama wahyu ini terputus sampai datang wahyu berikutnya. Ada mengatakan 2 bulan, ada yang waktu yang lain. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ketika beliau cari sumber suara tersebut, beliau menyaksikan malaikat yang mendatanginya di Gua Hira. Berarti sama dengan yang tadi lagi. Ya. Sengaja kami sampaikan masalah Gua Hira tadi karena sebagian kelompok atau sebagian orang mengatakan ada suatu ajaran mereka seperti 40 hari di bulan Ramadan, ya tambah ini. Jadi tenang-tenang di sana di dalam kelambu malam-malam itu untuk berzikir pada Allah. Dengan dalil Nabi melakukannya di Gua Hira. Untuk kita ketahui tidak ada lagi riwayat yang menunjukkan Nabi balik lagi ke Gua Hira kecuali satu riwayat di Sahih Muslim, tapi hadisnya ma'lul, ada illah dan dilemahkan oleh ulama. Dan hadis yang di Sahih Muslim bukan di hadis-hadis inti utama, tapi surah hadis yang ke bawah. Meskipun di Sahih Muslim sebetulnya Imam Muslim tidak membuat bab langsung, berbeda dengan Sahih Al-Bukhari. Tapi singkat cerita, hadis yang ada di Sahih Muslim, "Uthbut Hira fa inna 'alaika nabiyyan wa syahidan wa siddiqan wa syahidan," ini hanya terjadi di Gunung Uhud, bukan terjadi di Gua Hira. Singkat cerita, tidak ada lagi Nabi naik ke atas. Karena yang disuruh kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau sudah menjadi Rasul. Nabi berdagang, berarti sunnahnya kita berdagang. Kita tidak bilang sunnah karena beliau belum menjadi Nabi. Nabi sebelum jadi Rasul menggembala kambing, berarti sunnah enggak. Dalam ayat disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang baik, tauladan bagi kalian pada diri Rasulullah. Di sini tidak dipakai laqad kana lakum fi Muhammadin, tapi Rasulullah yang memang diwajibkan kita untuk mentaati Nabi setelah beliau menjadi Rasul pada perintah-perintah yang sifatnya wajib. Hingga kemudian suatu hari ketika beliau berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ketika beliau cari sumber suara tersebut, beliau menyaksikan malaikat yang mendatanginya di Gua Hira sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Beliau kembali merasakan ketakutan yang luar biasa hingga terjatuh di tanah. Kemudian beliau segera pulang menemui istrinya Khadijah. Seraya berucap, ini Nabi yang berucap, ya, dathiruni dathiruni, selimuti aku selimuti aku. Kemudian Khadijah menyelimutinya. Pada saat itulah wahyu kedua Allah turunkan, yaitu ya ayyuhal muddathir. Ini sampai ayat terakhir surat Al-Muddathir, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dengan diturunkannya ayat ini dan surat ini, maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin jelas, yaitu menyeru umatnya agar mengagungkan Allah Taala dengan beribadah serta tunduk pada segala perintah dan ajarannya. Sejak saat itu turunlah wahyu berikutnya menandai dimulainya sebuah perjuangan atau jihad tanpa henti untuk mendakwahkan serta menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dengan perintah qum fa'anzir. Lalu di surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan keluarga-keluargamu terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memberikan peringatan meskipun sifatnya masih keluarga-keluarga. Dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada masyarakat Mekah. Nabi naik ke atas Safa. Lalu Nabi sampaikan, ya sabahah, ya sabahah. Wahai orang yang ada di pagi hari, orang berkumpul yang mengatakan ini adalah orang yang al-amin, dipercaya. Lalu Nabi sampaikan, bagaimana pendapat kalian jika ku kabarkan kalian ada pasukan berkuda akan menyerang kalian pagi ini? Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian akan membenarkanku? Lalu mereka semua membenarkan. Lalu Nabi baca, Nabi sampaikan, inni lakum nazir baina yaday azabin syadid. Saya adalah pemberi peringatan untuk kalian di antara azab yang pedih. Lalu datanglah Abu Lahab sampai turun surat Al-Lahab, Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Berarti Nabi sekarang akan berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Ya, di awal-awal, nanti baru Nabi dakwahi yang lain. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya, maka kota Mekah dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat sirriyah,
sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwahnya. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Sebagian kelompok ada mengatakan bahawa kita ikuti cara dakwah Nabi. Di Mekah Nabi sembunyi-sembunyi, maka sembunyi-sembunyi dulu. Ya. Ini melihat kondisi. Kalau ternyata kondisi seperti kondisi di zaman Nabi, ya. Kita hidup di negeri kufar. Tidak bisa kita menghindar dari situ. Lalu kita akan dakwahi orang. Di sana ada undang-undang tidak boleh mempengaruhi orang lain. Sementara kita ada perintah untuk berdakwah. Di sini diberlakukan hukum yang sama, cara dakwah yang sama, jika memang kondisinya sama dengan kondisi dulu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah semua terbuka. Bahkan untuk kita syukuri, terutama para dai, ini kita sampaikan. Kalau contohnya di Arab Saudi sana, ngomong kita begini, tak ada surat polisi datang. Mana surat? Surat tasrih. Kalau kamu diizinkan ngomong di masjid-masjid, tak ada dibawa ke penjara. Maka anda leluasa kita berdakwah. Di sini kita yang menghindar. Saya pernah ke sebuah kampung dan di sana masjidnya bagus, keramik. Lalu ketika salat asar dilihat muazzinnya sendiri, tambah kita yang dengan kawan-kawan salat. Lalu kita tanya, mana jemaah? Tidak ada. Kalau salat-salat zuhur asar ini tidak ada. Ya. Bahkan untuk khutbah di sini itu sudah masuk waktu khatib juga tidak ada. Saya bilang, kenapa tidak ada khatib? Apakah tidak masjid kita ini miskin Ustaz, jadi tidak kuat untuk mengundang ustaz dari luar. Jadi ustaz-ustaz kita ini saja. Terus tidak ada ustaz buya di sini? Ada ustaz. Cuma dijemput dulu ke kedai ketika waktu Jumat sudah masuk baru khutbah. Astagfirullah. Dijemput ke kedai, tidak ada lagi orang daripada solat orang tak sah baru mau khutbah. Maka yang seperti ini jemaah kita hindari. Kesempatan berdakwah luas. Masjid masyarakat yang punya, bukan negara. Maka selagi ada kesempatan berdakwah, lakukan. Di masjid manapun kita salat diizinkan untuk kultum, saya kultum juga. Yang penting ada orang dengar meskipun satu di depan. Minimal satu di depan, tapi mikrofon luar hidup. Banyak juga orang-orang di luar-luar tu yang duduk-duduk di kedai. Biasanya kedai itu banyak di samping masjid biasanya. Saya heran juga kenapa. Nah, ini bisa juga kita manfaatkan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ini insyaallah masih panjang. Mungkin setelah salat kita lanjutkan insyaallah ta'ala sedikit. Baik, kita salat azan. Salat sedikit insyaallah setelah salat kita lanjutkan. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita baca tentang fase dakwah sirriyah. Pada awalnya metode dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat sirriyah, sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun pertama dakwahnya. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Artinya Nabi sekarang menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan, mengobati penyakit masyarakat. Bukan malah diam karena takut dicela orang. Nabi Saleh alaihissalam sebagaimana disebutkan di surat Hud, kecewa kaumnya ketika Nabi Saleh meluruskan kesalahan-kesalahan kaumnya. Apa katanya? Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, kamu sebelum ini marjuwan, sangat diharapkan, sangat diraja, sangat diharapkan keberadaanmu. Tapi kenapa sekarang malah kerjaanmu adalah menyalah-nyalahkan kami? Ya, sebetulnya tidak menyalahkan, meluruskan yang salah. Lapisan masyarakat yang paling utama beliau serukan
Ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekatnya. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Ini juga penting. Dakwah fardiyah, dakwah ke pribadi-pribadi. Tidak semua orang bisa datang ke masjid. Tidak semua orang salat Jumaat di masjid kita. Boleh jadi satu kampung tapi salatnya ke masjid lain. Maka perlu dakwah fardiyah, pendekatan. Dan ini juga Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Nabi datangi rumah-rumah. Kadang-kadang ada satu hal yang mungkin dia tidak senangi dari oknum, lalu itu dia bawakan ke semua orang yang seragam gayanya dengan ini. Tapi kalau ternyata dia dapati ada orang yang ternyata bukan demikian halnya, maka insyaallah taala mudah-mudahan kita bisa menjadi penyebab kebaikan. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istrinya sendiri, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, kemudian budaknya Zaid bin Harithah, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. Ini penting juga. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya, Amr bin Luhai disegani oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, tapi malah mengajak kepada penyembahan berhala. Ini kebalikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disegani dakwahnya cepat memberikan hasil. Maka kalau ada wasilah-wasilah yang bisa kita manfaatkan untuk dakwah, kenapa tidak? Saya diundang ke sebuah atas nama MUI di sebuah tempat, katanya kami kumpulkan nenek mamak semuanya. Lalu imam masjid, bisakah Ustaz datang? Saya bilang rugi saya tak datang. Sudah dikumpulkan ini mamak, saya tak bisa kumpulkan, apalagi imam masjid. Ya. Maka ini kesempatan, manfaatkan. Tak berapa lama tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Semuanya al-mubasysyaruna bil jannah. Dan itu tabungan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya sampaikan, jika diletakkan di satu timbangan iman Abu Bakar, diletakkan di timbangan lain semua iman umat ini, itu tidak menyamai iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua umat ini yang dimaksud adalah umat yang hidup di zaman yang mengatakan, maka tidak akan menyamai iman Abu Bakar, karena iman beliau ditambah lagi dengan iman-iman, karena iman juga termasuk di dalamnya amal. Maka pada hakikatnya yang beliau lakukan ini tabungan besar, karena generasi setelah beliau ini itu juga generasi yang akan mengajak kepada kebaikan setelahnya. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan orang yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un yang Nabi amanahkan untuk memegang kunci Ka'bah. Kalau tidak beliau Utsman bin Talha. Kemudian Fatimah bintu Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, Khabbab bin Arat, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Fatimah bersama suaminya. Suaminya salah satu yang tercatat al-mubasysyaruna bil jannah. Siapa? Ayo, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid suami dari Fatimah bintu Khattab, saudari dari Umar bin Khattab. Lalu dibalas oleh Umar bin Khattab menikahi saudari dari sumandonya. Sa'id bin Zaid punya saudari namanya Atikah bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah. Artinya
mereka sama-sama membalas. Ini dapat adiknya, aku curi pula adiknya gitu. Tak masalah, boleh. Karena tidak mahram. Tidak mahram boleh untuk dinikahi. Jangankan saudarinya, kakak ipar, adik ipar saja tak mahram. Okey, kadang bingung. Bolehkah adik ipar dinikahi? Bolehkah adik ipar dinikahi? Tak, sekarang kakaknya masih sama kita pegang sekarang. Itu tidak akan terjadi insyaallah taala. Artinya tidak akan terjadi sekali dua. Ya, susah nanti terjadi perang Badar, perang Uhud nanti di rumah kan. Tapi contohnya, bolehkah kita menikahi adiknya sementara kakaknya masih sama kita? Boleh tak? Tak boleh, tidak boleh mengumpulkan. Dalam bab ini berarti dia mahram. Karena mahram maknanya yang tidak boleh dinikahi. Tapi apakah berlaku padanya mahram aurat, mahram bersentuhan, mahram khalwat berdua, mahram safar berdua? Boleh? Tak boleh. Meskipun tinggal serumah, tapi aurat mesti dijaga. Kalau istri kita yang tinggal di rumah kita, lalu kita punya adik, berarti istri kita harus menutup aurat sempurna. Kalau ditinggalkan muka dengan telapak tangan mengikut kepada pendapat jumhur dalam masalah ini, okey. Tapi kaki tetap memakai sesuatu yang menutupnya. Bisa pakai kaos kaki atau bisa memakai jenis-jenis sepatu yang mudah untuk dibongkar pasang. Karena memang susah juga. Kita harus paham juga. Dibalikan contohnya sepatu-sepatu yang bisa dibongkar pasang cepat, seperti khuf. Ya, dipasang buka, pasang buka. Ya. Karena nanti kalau mau pakai kaos kaki terus pergi ke dapur, pergi ke sini, itu agak susah. Ya. Berarti dalam nikah dia mahram karena kakaknya masih sama kita. Tapi dalam masalah aurat tidak mahram. Ya. Dan ini pernah kita contohkan. Istri orang mahram tidak boleh dinikahi karena dia istri orang, masa kita akan nikahi pula? Tapi apakah istri orang boleh kita? Jadi dia buka aurat ke kita? Tidak boleh. Berarti mahram dalam bab ini, tidak mahram dalam bab yang lain. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu wahyu terus diturunkan. Umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Surat Makkiyah secara umum pendek-pendek, tapi menghafalnya susah karena lafaznya agak tajam-tajam. Ya, agak susah menghafalnya. Kalau kita bisa lancar membaca contohnya di surat Madaniyah, ya karena dia katanya panjang-panjang dan biasanya tidak asing di lidah. Tapi kalau kata-kata yang ada di surat Makkiyah, coba nanti baca surat Maryam halaman terakhir, halaman sebelum akhir. Coba fara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda, indahu ila yang di wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha in kullu man fis samawati illa ata ar-rahmani 'abda. Nanti ada ta'uzzuhum azza. Yang seperti ini jarang kita dapati di surat-surat, atau boleh jadi kita tidak dapati di surat Madaniyah. Pendek-pendek tapi agak susah untuk diucapkan. Termasuk juga urutan. Coba nanti hafal surat At-Takwir bagi yang belum hafal. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu inkadarat. Nanti dihafal suyirat, sujirat, ini agak susah untuk naik, dan ini surat-surat Makkiyah. Sementara itu sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong menolong, sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Salat, ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah salat. Berarti sebelum Isra Mi'raj sudah ada juga salat. Bagaimana caranya?
Namun waktu salat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah salat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Ini 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Hal itu pun tetap mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui masyarakat. Suku Quraisy mendengar berita. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeza dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kian kuat dan meluas. Mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Ya. Dan nanti insyaallah taala akan masuk kita ke dakwah secara terang-terangan insyaallah taala, dan ini dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi orang-orang tertentu yang dirasa bisa untuk menerima dakwahnya tanpa memandang apakah orang ini kaya, orang ini tidak. Ya. Dan suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk mendakwahi pemuka-pemuka Quraisy. Dan Nabi sebetulnya bukan tidak mau Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma untuk masuk Islam, tapi Nabi berharap mudah-mudahan kalau petinggi-petinggi mereka masuk Islam, maka yang lain pun akan mudah untuk dipengaruhi dan bisa didakwahi untuk masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkritik Nabi dalam masalah ini. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala, mana tahu Abdullah bin Ummi Maktum ini lebih baik, la'allahu yazakka, mudah-mudahan dia membersihkan dirinya, atau yazakar, atau tersadar. Ya, ingat, jauh dari kelalaian. Dan ini kita contoh juga untuk kita lakukan tanpa memilih-milih. Kita usahakan untuk mendakwahi, barangkali umur kita ini tidak akan panjang. Ya, apalagi dengan peristiwa-peristiwa sekarang. Dan salah satu kawan kami penerjemah di Riyadh S3 sudah selesai disertasinya, tinggal munaqasyah saja, Ustaz Eko, dan pernah bertemu dengan kita di Masjidil Haram. Itu beliau beberapa hari yang lalu meninggal. Ya. Katanya kasusnya karena Covid ini juga. Wallahu alam apakah ada penyakit sebelumnya, tapi zahirnya penyakit itu. Dan dikabarkan oleh para asatiz di grup bahwa memang beliau meninggal karena itu. Wallahu alam. Maka jangan lupa membaca zikir pagi, petang, karena kita tidak tahu nih. Kita tidak bisa telaah siapa yang kena. Dan kasus untuk tahun ini atau untuk bulan-bulan ini, hari-hari ini meningkat. Maka jangan lupa membaca zikir, di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali di waktu petang secara khusus. Kemudian doa-doa lain untuk menjaga kita dari keburukan apapun. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.